menyembahnya, tapi karena kami mencintai bait suci itu, kami rindu bait suci itu dibangun di kemudian hari. Karena menurut nubuatan kita para nabi Israel, di akhir tayamim atau di akhir zaman nanti, bait suci akan dibangun kembali, dan semua peribadatan di bait suci akan berlanjut kembali. Nah, sama seperti kita mencium anak-anak kita mencintai mereka, kita menyayangi mereka, kita merindukan mereka. Nah, begitu juga kami mencium batu atau tembok ratapan itu, bukan kami menyembahnya. Apakah kami menyembah anak-anak kami? Kan enggak. Ya hampir sama lah Bang Billy, seperti itulah. Kalau kita kan jadi jangan framing seenak jidat ya, gitu loh kalian tuh. Sebagai sumber hukum gitu Islam yang terus, utama itu. Kalau kita sebagai agama, pemilik ajaran sudah menjelaskan, jangan ngotot gitu loh. Kalau kita sudah jelaskan, jangan ngotot. Kita udah jelaskan, kita udah kasih tahu begini di ajaran kita, begini, jangan ngotot ya. Kalau bisa ya terima gitu loh, ya itu kan ajaran kita gitu loh. Seperti halnya kalian gitu loh. Kalaupun misalkan kalian menjelaskan di ajaran kalian begini, ya mau gimana lagi, ya itu sudah di ajaran kalian gitu loh kan. Kita juga nggak bisa maksa harus seperti ada di ajaran kami gitu, ada di ajaran Islam harus begini. Kita juga nggak bisa paksakan seperti itu gitu loh. Kembali lagi ke ayat tadi, lakum dinukum waliyadin gitu loh. Rohman, oke Rohman, baik. Ini sudah dijelaskan ya kalau itu dari surah Al-Baqarah ya sebenarnya. Sudah ada kok hukum-hukumnya itu di sini. Nah, sekarang yang kita mau cari dalil di mana ayatnya kiblat atau arah sembahyang itu ke sana, ke Mekah. Nah, itu perlu sebagai sebagai pembuktian dalil sehingga teman-teman di bawah yang nggak paham bisa paham bahwa itu ada dalil. Ada Bang Billy dalam surat Al-Baqarah. Ya, silakan dibacakan. Ada ya Bang Billy dalam surat Al-Baqarah ayat 144 itu berbunyi, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah termasuk Ka'bah ya. Oh, jadi ada ya. Ya. Kalau dalam tanah dikatakan Daniel itu berdoa sehari 3 kali dan menghadap ke Yerusalem. Jadi dia sehari 3 kali menghadap ke Yerusalem. Nah, jadi arah kami sembahyang. Jadi ada dalilnya untuk hal itu di dalam kitab Daniel. Ini gak ada pampers, belum pakai pampers. Ya mungkin orang Kristen mau naik untuk berdiskusi. Saya turun dulu ya Bang Billy. Lagi ada perlu juga. Siap. Ya, kalau orang Yahudi ada sembahyang juga ya Bang Billy. Ada. Sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, tadi kalau ngomongnya enak kan seru tuh. Gak usah pakai emosi kan seru. Ya kalau niatnya untuk menghujat mah seperti itulah. Kalau dibilang tidak toleransi, dibilang menyium-cium batu, cium-cium patung lah. Saya sebagai yang mantan Katolik, kalau saya mau niat hujat, saya sudah hujat sehujat-hujatnya gitu loh. Saya dulu itu waktu saya masa-masa saya Katolik, saya juga itu cium-cium patung kaki Yesus. Itu maksudnya apa coba? Kalau saya mau niat boleh itu. Itu nggak boleh, parah itu. Kan itu perintah kedua itu. Iya betul loh Bang Billy, gini loh Bang Billy. Jadi maksud saya itu kalau saya sudah mau niat hujat, saya sudah bahas dari tadi gitu loh. Tapi kan di sini saya bukan untuk niat hujat gitu loh. Ada dalilnya dalam Torah. Lo tasel kafesel rekote muna ajar bahasa memal mana tadi itu yang ajar bermain takat laret. Jangan membuat patung. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, di bawah bumi, atau di bawah air. Nggak boleh. Jangan kau sujud dan menyembah kepadanya. Nggak boleh sujud ke hadapan patung. Nggak boleh. Apalagi mencium. Nggak boleh. Patung ya. Ada 10 perintah Allah itu kan. Kalau di Kristen itu dikatakan ada 10 perintah Allah itu. Salah satunya itu kan. Ya, jangan menyembah berhala. Jangan membuat patung-patung padamu. Jangan ada ilah lain padamu. Gitu loh. Kalau saya niat Selamat siang Bro Billy, boleh ikut gabung? Ya silakan. Saya tuh nggak mau gitu loh. Saya sebagai mantan Katolik saya kan tahu, gitu. Tadi nyimak itu
teman-teman saya Kristen 2 orang itu diturunkan. Saya pikir sih memang kalau ngotot begitu ya nggak bagus juga, nggak Iya. kondusif diskusinya. Cuma saya mau melanjutkan juga, teman-teman itu kan bilang bahwa untuk mencium Hajar Aswad itu katanya itu hanya simbol. Tapi kalau saya lihat kan ada kata-kata seperti ini ya, saya bertanya ya, bukan menghujat. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu sambil mencium Hajar Aswad. Nah itu maknanya apa gitu? Itu dulu saya tanyakan. Tapi sebenarnya saya mau bertanya tentang pandangan Bang Billy terhadap kekristenan sama Islam seperti apa sih di mata Yahudi seperti itu. Silakan dijawab yang Islam dulu. Terima kasih. Mantap. Silakan teman Islam dijawab dulu pertanyaan saya tadi mengenai mencium Hajar Aswad sambil berteriak, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu sambil mencium Hajar Aswad sambil nangis-nangis. Dijelaskan aja, saya ingin tahu aja. Gini Mbak, maaf ya saya bantu jawab sedikit. Saat kita naik haji atau kita pergi umroh, jika kita berkesempatan kita bisa mencium batu itu, masya Allah sekali, alhamdulillah ya, bersyukur. Berarti kita bisa mengikuti jejak Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW begitu. Kita mungkin bisa mengerjakan salah satu dari sunnahnya atau bagian dari sunnahnya. Kalaupun Bapak mendengar atau Bapak mengetahui mungkin ada beberapa atau mungkin banyak yang pada saat kita di Ka'bah atau di Baitullah para umat muslim ini berdoa seperti itu, ya kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin posisinya pada saat itu saat berada di Ka'bah begitu loh. Jadi bukan berarti kita berdoa kepada batu, bukan, itu sangat salah sekali persepsi seperti itu gitu loh. Kalaupun Saya semisalnya nggak nggak ada mengatakan batu di situ berdoa itu kepada batu, Mbak. Saya cuma bertanya kalimat Allahumma la baik apa itu? Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu sambil mencium Hajar Aswad, itu saya mau tanyakan. Itu artinya apa seperti itu? Mungkin saya jawab sedikit Bang. Halo. tadi sudah saya bilang, memenuhi panggilan Allah ke bait suci berarti kita alhamdulillah berkesempatan bisa umroh atau mungkin kita bisa naik haji. Nah, supaya Bapak pahami juga, kita itu sebagai umat muslim itu juga kita nggak sembarangan ya bisa berangkat ke sana gitu loh. Kita harus benar-benar suci, kita harus benar-benar sudah saling memaafkan, kita benar-benar sudah ikhlas atas segala kesalahan-kesalahan orang kepada kita gitu loh. Jadi Bukan pada itu saat saya kita mau tanyakan, Mbak. berangkat Saya itu cuma kita tanya harus benar-benar prosesi pada saat mencium Hajar Aswad itu sambil berteriak Allahumma la baik Allah atau apalah gitu. Yang artinya adalah ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu sambil mencium Hajar Aswad sambil nangis-nangis seperti itu. Saya bantu, Itu saya yang bantu. tanyakan, silakan. Halo Bang. begini Saya bantu Prof. pertanyaannya lebih mudah. Jadi apa hubungannya Bentuk ini Pak, batu Hajar itu Aswad bentuk ketika ya. Saya bantu tadi maksud pertanyaannya. Apa hubungannya batu Hajar Aswad dengan orang yang datang ke berumroh gitu, terus dengan mengatakan ala baik Allahumma la baik. Apa hubungannya dengan batu Hajar Aswad gitu? Izin Bang. Mungkin begitu. Jawab sedikit Bang. Baik, saya bantu jawab ya. Jadi di sini begini. Jadi berangkat haji itu adalah merupakan salah satu rukun Islam, ya, rukun Islam dan bagi yang mampu. Terus kalau kita mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Dan bagi yang beruntung bisa menciumnya berarti dia telah mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Oh, jadi Itu nggak yang wajib. pertama poinnya. Terus kenapa sebut ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu? Karena nggak semua orang bisa ke sana kecuali atas izin Allah. Termasuk yang pertama biaya, yang kedua kesehatan, yang ketiga itu tadi kemampuan, kesucian. Makanya kita sebelum berangkat ke sana harus dibekali dengan saling memaafkan. Seperti itu, Bang Rohman. Semoga sudah jelas ya. Itu artinya. Oke, saya hargai pendapat Mbak-mbak ini, itu keyakinan kalian. Tadi saya cuma ingin tahu aja kenapa tidak mengatakan ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu pada saat di tempat lain, kenapa harus depan batu seperti itu yang saya tanyakan. Tapi oke lah, itu keyakinan kalian. Terus Bang Billy gimana tentang pandangan Bang Billy sebagai orang Yahudi terhadap Kristen sama Islam?
Saya ingin tahu saja, silakan. Terima kasih. Ya, Kristen adalah orang-orang yang baik ya. Bapak saya juga masih Kristen. Bapak saya bekas pendeta Advent. Om saya juga pendeta Advent juga. Ibu saya seorang muslimah memang. Jadi yang saya perhatikan orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang baik, terutama di dalam masalah memberi sedekah atau membantu orang. Mereka cepat sekali reaksinya. Nah, itu aja yang bisa saya pahami. Tapi orang Kristen itu tidak menyembah Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tidak menyembah Tuhan Israel. Enggak. Nah, kalau orang Islam, mereka menyembah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, dan juga di dalam kitab-kitab Islam juga ada kisah Israeliat. Yang disebut kisah Israeliat itu adalah oral Torah ya, yang juga dimiliki oleh kami gitu. Jadi banyak sekali persamaan di dalam pertama esensi sifat ketuhanan ya. Sifat ketuhanan antara Hashem dengan Allah itu dari 99 dan 72 sifat-sifat Tuhan itu dari Yahudi sama Islam sama. Misalnya El Gibor setara dengan Al Jabbar, terus Hakados setara dengan Al Qudus. Ada 10 aja udah banyak yang udah sama itu esensi sifat karakteristik Tuhan. Nah, Islam bukanlah penyembah berhala atau akodazara di dalam pandangan Rambam dan juga Rabbi Sayyid Singer. Bagaimana dengan Kristen? Kristen ya tadi saya bilang tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dia tidak menyembah Tuhan Israel. Jadi Kristen itu banyak mengalami revolusi perbaikan di dalam penurutan akan firman Tuhan. Kita lihat mulai kekristenan pertama itu di Antioquia ya. Di situ mereka nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, hanya sebagai Mesias. Berkembang ada Trinitas, konsep Trinitas berkembang mereka menemukan ternyata hari Sabat itu penting. Makan babi nggak boleh ternyata, makan udang cumi-cumi nggak boleh. Jadilah sekte Advent. Cari lagi, mereka menemukan lagi di Alkitab, ternyata peribadah yang paling benar itu ibadah roti dan anggur. Setiap ibadah roti dan anggur. Ada lagi yang menemukan ternyata minyak urapan, minyak bimoli dipakai sugesti. Nah begitu. Jadi mengalami perubahan-perubahan. Ada yang ke arah yang lebih baik, ada ke arah yang lebih parah gitu. Sekte-sekte dalam kekristenan gitu. Kurang lebih begitu. Tapi ya nggak bisa disalahin karena menjadi Kristen itu bukanlah sebuah pilihan hidup, tapi menjadi Kristen itu adalah turunan, agama turunan. Nah, begitu kurang lebih. Oke, kalau agama turunan rata-rata juga yang Islam apa segala pun juga turunan Bang Billy. Cuman saya mau tanya lagi, kalau Yahudi sama Islam itu banyak kemiripannya, kenapa orang Islam sangat benci Yahudi? Enggak, kata siapa? Di Indonesia, di TikTok. Di Indonesia mereka seperti ini, kalau ada kasus misalnya antara Palestina sama Yahudi. Terus kalau membunuh berhubungan di malam Jumat sama dengan membunuh. Bahkan orang-orang Arab sana banyak kerjasama dengan Israel loh. Bukan berarti kami yakini seperti itu ya. Jadi tidak ada Islam itu benci Yahudi ya. Iya. Anda jangan memprovokasi. Sebentar, Bidan, saya kan baru bicara. Saya mau tanya, kalau memang tidak ada itu lebih bagus. Tapi pernah nggak kalian membaca bahwa apabila kita berhubungan di malam Jumat sama dengan membunuh 100 Yahudi misalnya, terus orang Yahudi itu adalah apa seperti itu. Lalu kalau ada masalah Israel Yahudi pasti yang dihajar itu Yahudi duluan. Contoh kasus Palestina sama Israel seperti itu. Pasti dibilang Yahudi. Kalau ada sesuatu kezaliman di dunia ini pasti bilang Zionis Yahudi seperti itu. Silakan dijawab. Kasus Palestina Israel itu murni politik, tidak ada hubungannya dengan agama. Nah, betul. Kita lihat orang-orang Islam di Israel itu hidup dengan damai bersama dengan orang Yahudi. Mereka kerja, mereka mendapatkan pelayanan yang sama, pelayanan kesehatan juga sama, mendapat hak yang sama dengan orang-orang Yahudi yang ada di Israel gitu. Mereka jadi tentara. Kita lihat seorang kapten perempuan itu seorang muslimah. Nah,
Jadi nggak ada masalah, sama aja kayak di Indonesia gini, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Buddha, mereka sama hidup berdampingan begitu. Nah, masalah politik dan ekstremis sayap kiri itu yang banyak membuat masalah. Kita lihat tahu lah di setiap negara pasti ada orang-orang yang gila. Rohman, Bang Rohman ya, dengar itu Bang Rohman. Jangan mengadu Terus kita lihat domba. Saudi Arabia sudah membuka penerbangan diplomatik juga mereka sudah buka dari Tel Aviv ke sana ke Arab, ke Jeddah. Nah, itu sudah dibuka yang sudah 40 berapa tahun ditutup sama rajanya sudah dibuka. Artinya apa? Sudah mulai terjalin hubungan. Nah, saya ingat dulu Rabi saya pernah bilang begini. Di dalam waktu itu sekitar 7 tahun yang lalu dia bilang, diajarkan kepada saya bahwa bangsa yang akan ada sampai selama-lamanya itu adalah bangsa Israel dan bangsa Arab. Nah, terus dia bilang lagi, di akhirat hayamim atau di akhir zaman nanti orang-orang dari Bani Ismail dan juga Bani Ishak itu akan reconcile, akan kembali bersama lagi. Dan pas kita lihat sekarang bagaimana dunia Arab dengan dunia Israel itu sudah mulai ada hubungan diplomatik, semua udah buka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu nubuatan yang memang sedang terjadi gitu. Nah, jadi Iya, saya tidak melihat ke jauh Bang Billy, saya hanya bicara masalah Indonesia. Sekarang apakah kita punya hubungan diplomatik dengan Israel? Dan bagaimana Belum. orang Yahudi di Indonesia apakah boleh bangun tempat Kenapa? ibadah mereka? ada di Manado, diresmikan oleh pemerintah loh. Pemerintah daerah di Manado diresmikan. Jadi kalau ngomong soal kerukunan beragama di Indonesia lah yang paling rukun di seluruh dunia ini. Israel benar. Yahudi sinagog sudah dibangun, sudah diresmikan. Masalah Manado. hubungan diplomatik dengan Israel sampai sekarang kan belum ada Bang Billy. Bagaimana pandangan Bang Billy tentang hal ini? Ada apa rupanya kenapa Ya, selalu kita harus lihat, nah, Israel dikucilkan? makanya kita harus memperbaiki hubungan ini, hubungan yang kan udah lama tidak membuka hubungan diplomatik. Bezrat Hashem, insya Allah, jika Tuhan menghendaki, if God will, generasi yang akan datang, tak tahu generasi anak saya nanti, tak gimana ya, hubungan diplomatik tetap kita akan adakan mudah-mudahan. Tapi ingat ya, teknologi Israel, Indonesia itu punya hubungan dengan Israel under table, di bawah meja. Jadi nggak kelihatan. Beberapa sistem keamanan penjara di Indonesia dibuat teknologi dari Israel dan orang-orang IDF yang datang kemari. Kalian kan nggak tahu. Terus satelit-satelit dan sebagai senjata yang dipakai oleh tentara TNI kita itu dari Israel. Jadi hubungannya masih under table, hubungan di bawah meja. Iya, saya tahu itu melalui negara lain tidak langsung. Itu kan munafik kalau menurut saya seperti itu. Hanya gara-gara Yahudinya tidak mau menjalin kerjasama. Bahkan kemarin pemain bolanya aja dilarang ke Indonesia kok sampai di demo. Seperti itu. Silakan komen. Iya. Ya itu kan kebijakan politik ya. Ini udah berarti kan politik. Ini udah masalah politik ya. Karena tadi kan udah ada yang mau nyapres gitu kan. Nah, itu Bang Rohman, itu cuman oknum. Jangan langsung menuduh itu oknum, dan di dalam oknum itu belum tentu cuman satu agama. Karena di Islam itu ibaratnya kan suruh namanya toleransi, saling menghargai. Kita tidak pernah membenci seseorang bukan dari agamanya ya. Jadi jangan menuduh. Itu namanya termasuk Bang Rohman itu bicara dengan mengadu domba ya. Justru saya Karena di menyatakan sini, Muslim itu membenci Yahudi. justru di TikTok Harus saya ada faktanya gitu. justru di TikTok, Kita nggak usah di TikTok kepancing, ini, biar aja. justru di TikTok ini saya dibenci. Coba oleh baca di Quran, saya tahu kok. Saya pernah banyak yang ngomong kok seperti itu.
Ya terus emang urusannya dengan kita apa, Pak? Ya itu terserah pemerintah aja, terserah ke pemerintahan aja. Kita itu nggak usah ada urusan ke situ. Yang penting kita sebagai yang ada sebagai umat yang ada di Indonesia ini sebagaimana sebisa mungkin kita harus saling toleransi, kita harus saling menjaga satu sama lain, menghormati satu sama lain. Itu aja. Kenapa kalau ada antara negara begini ada yang tidak menerima begini, ya itu bukan urusan kita. Kita ngapain Kecewa. repot-repot berpikir ke sana gitu. Kecewa dia itu Bu, kecewa sama Bang Billy. Bang Billy kenapa jawabannya macam tadi? Kenapa gitu loh? Assalamualaikum, Bang Terlalu Billy. jauh sekali. Waalaikumsalam. Kecewa sama Bang Billy dia itu sebenarnya. Bang Roman ini kecewa sama Bang Billy. Begini, Pak Rohman, harusnya Bapak itu bisa bedakan antara agama Yahudi dan bangsa Yahudi. Beda itu, Pak. Benar banget. Dan kalau seandainya di Quran itu dijelaskan Yahudi tentang Muslim yang selalu bermusuhan, itu kan menurut sejarah zaman dulu itu kan memang ada beberapa Yahudi yang pembangkang begitu. Bahkan Bang Billy pun juga pasti tahu sejarahnya zaman dulu itu bagaimana. Itu kan. Nah, kenapa di dalam Al-Quran itu tertulis Yahudi memusuhi Islam atau Islam memusuhi Yahudi, itu menurut sejarah zaman dulu, Pak, bukan sekarang. Jadi tidak bisa kalau zaman dulu Anda terapkan di zaman sekarang, itu sudah beda, Pak. Ya kalau diterapkan sekarang, Bunda, mungkin nggak seperti sekarang lah keamanan di Indonesia ini. Bang Bill boleh tanya tidak? Coba baca di Al-Baqarah 120 itu. Sebentar Bang Roman, Bang Billy boleh tanya tidak? Ya. Silakan. Apakah betul itu bangsa Yahudi itu umat-umat Yahudi itu tegak tengkuk betul? Oh, betul banget. Ya. Dengar itu Pak Roman, dengar sama mereka ngaku itu. Jangan kata ini ya, Tuhan aja didebatin sama dia. Ya, kita lihat Musa. Waktu Tuhan mau menghancurkan bangsa Israel karena menyembah patung emas, Tuhan bilang, aku akan menghancurkan orang Israel ini dan aku akan membuat dengan bangsamu. Itu Lewi doang berarti. Nah, terus Musa berargumen sama Tuhan. Jangan Tuhan, bagaimana kata orang Mesir nanti? Engkau membawa orang Israel dari Mesir hanya untuk membunuhnya. Jangan, bahaya. Nah, terus Musa bilang, kalau engkau tidak memaafkan Israel, hapuslah namaku dari dalam kitab kehidupan. Nah, Tuhan aja diargumen sama dia. Jadi bangsa yang terjatuh betul, karena waktu itu Tuhan bilang jangan menyembah berhala, mereka membuat patung emas untuk menyembah berhala. Nah, ketika Musa turun, Musa bilang, siapa yang tidak menyembah patung emas, silakan berdiri di samping saya. Tidak ada yang berani kecuali satu suku, yaitu suku Lewi. Hanya suku Lewi saja yang tidak menyembah patung emas. Nah, makanya Lewi mendapatkan hak privilege atau kelebihan dari Tuhan, yaitu menjadi imam di antara orang-orang Israel. Dan sampai sekarang orang Lewi masih ada. Orang-orang Lewi di Israel masih ada. Bang Billy, boleh tanya Bang Billy? Yuk. Ya, tadi kan saya perhatikan Bang Billy sebelum beribadah itu Suaranya. ya, Bang Billy jelas ya Bang? Jelas nggak? Oke. Ya, Bang Billy sebelum beribadah tadi sempat saya lihat berwudu juga ya atau bersuci juga ya. Memang itu ajarannya seperti itu Bang? Oh iya, ya. Kita menyebutnya dengan netilat yadain. Jadi mencuci tangan gitu. Harus ngambil wudu. Kalau kalian bilang wudu, harus ngambil wudu dulu. Nggak boleh enggak. Kalau Pak Roman begitu juga tidak? Tidak. Langsung baik, yang Roman? penting beribadah. Hah? Kabur. Bahkan Yahudi saja itu kalau ibadah, setahu saya dipisah ya Bang Billy ya, antara laki-laki dan perempuan ya. Iya, ada pemisahnya. Ini tanya masalah iman kok larinya ke politik tadi itu, aduh parah. Iya. Sudah tidak ada orangnya. Salah juga makanya terbaik. Tadi saya fokus sama Bang Billy waktu beribadah itu ada anaknya yang di belakang perempuan ya Bang Billy?
Cowok itu. Oh cowok, Cowok sorry dia. maaf ya. Hmm. Dia ikut makmum di belakang begitu ya. Iya. Dia belakang. Oh siap. Terus kalau Iya, dia untuk kalau lewat bersucinya, dia kalau lewat gereja diludahin sama dia. Cuh. oh, Jangan begitu, kalau orang lihat tersinggung. Bodo amat. Nah, iya. astaga, dia bilang. Jangan. Abang Billy, itu kalau ibadah kita itu menghadap tetap ke bait sucinya. Iya, kalau dari Indonesia sama ke arahnya, cuman sama ke kayak ke Arab, tapi beda ke kanan dikit, Oh. gitu. Soalnya Kita kan kan ada biasa kan kalau Muslim kan iya ada arah untuk menentukan kiblat begitu. Berarti kalau Yahudi juga ada di begitu. kita punya aplikasi online, jadi kita ada di HP biasanya. Kalau kita lihat, misalnya kita lagi di musola atau di masjid, kita lihat arahnya. Oh, sini arahnya. Iya. Bang Billy, kalau saya lihat sih, saya perhatikan selama diskusi di ini, kayaknya tata cara ibadah Islam dengan Yahudi itu kayaknya hampir mirip ya. Ya itu makanya Sebelum ada nanti- sebentar Bang Billy, sebentar masuk, kalau macam sebelum melakukan ibadah harus macam, kalau kita di Islam kan berwudu, ya kan, buka macam ya ibaratnya ibaratnya pakai pakaian yang nutup aurat, kemudian kalau menghadap arah yang ditentukan begitu. betul. Kalau Yahudi itu dari bangun tidur aja dia udah harus, biasanya orang Yahudi itu kalau tidur di sampingnya ada baskom isi air sama muk sama handuk. Jadi begitu dia Bang, bangun mute tidur, dulu Bang, aduh, dia harus ganggu. cuci tangan dulu. Kanan kiri nggak boleh. Wah, baru dia bisa nginjek tanah atau nginjek ubin. Dilarang berjalan 6 kaki ketika bangun tidur tanpa menyuci tangan. Kenapa? Karena kita dalam keadaan najis setelah kita tidur. Kenapa demikian? Ketika orang tidur itu setengah dari nyawanya itu pergi ke atas ke alam sana lah. Jadi kita dianggap seperti orang mati atau setengah mati. Makanya begitu ketika bangun kita mengucapkan Maudiani lefanecha meleka fikayam sekezarta bimismati bikama raba emunateka. Terima kasih atas engkau sudah mengembalikan roh kami ke dalam tubuh ini. Nah, baru kita cuci tangan tuh, baru kita bisa jalan atau keluar. Nah, habis itu kita mandi dulu, bersih-bersih, sikat gigi. Nah, habis itu keluar kamar mandi kita harus ngucapin birkat asyariat sar et hadama dekokma farafon dan kalib akhirnya syata baru kata betul basar mungkin lasot, artinya bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan organ tubuh kita di dalam ada yang terbuka, ada yang tertutup. Satu saja kalau organ tubuh kita dalam ada yang tertutup terus, maka kita akan mati. Atau terbuka terus, kita akan mati. Lihat paru-paru. Kalau paru-paru kebuka terus, ya di dalam mati kita. Mati. Nah, makanya kita bersyukur. Nah, habis keluar dari kamar mandi, kita ucapin berkatnya. Habis itu kita cuci tangan dulu, belum boleh makan dan minum. Ini kalau yang orang yang ini ya, Yahudi yang soleh, saya nggak terlalu soleh mas. Saya udah lapar waktu itu. Kalau yang soleh nggak boleh makan dulu, dia harus sembahyang dulu. Paling-paling dia boleh minum air putih atau kopi pahit boleh. Tapi makan hal-hal yang enak-enak nggak boleh dulu. Sampai dia selesai sembahyang pagi baru boleh. Bang Billy mau tanya Pak, Bang Billy, sembahyangnya berapa kali satu hari berapa Bang? kali? Oh sama ya pertanyaannya. Tiga kali. Ada sakharit minha amama arif arafin arsik. Tidak ditentukan Ya jam ya. hampir sama lah ya Bang Bil ya, kita juga di Muslim seperti itu. Kalau kita di Muslim kita alangkah baiknya jika kita mengikuti baginda Nabi Muhammad,
Kita tidak boleh tidur dalam keadaan junub. Maksudnya lebih baiknya kita bersih-bersih dulu, begitu loh. Kita bersih-bersih dulu, ke Ya. air dulu, bersihkan diri dulu. Terus saat kita mau makan, alangkah baiknya kita berhadas dulu, mandi dulu, kemudian kita berwudu dulu. Jangan mandi dalam keadaan, jangan makan atau kita makan dalam keadaan junub. Itu kalau kita di Muslim juga Iya, seperti itu betul. sama. Jadi kalau kita Sama mau lah makan, gitu. juga harus cuci tangan dulu. Jadi Yahudi tuh banyak cuci tangannya dah. Cuci tangannya banyak banget. Mau makan cuci tangan, ya kan? Baru 1, 2, 3 ucapin lagi. Baru kata Adonai Elohim Melech Olam. Oke, gitu. Saya meminta Fesivano, al netilat yadaim. Diberkatilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam, yang memerintahkan kepada kami untuk mencuci tangan. Baru makan. Ya dalam Islam juga. Dan Dalam kita Islam harus juga seperti itu. Bahkan dalam Islam kita lebih detailnya, kita kalau makan langkah baiknya kita dalam keadaan duduk, minum juga dalam keadaan duduk, dalam keadaan betul. tangan bersih, samalah dalam keadaan tangan bersih. itu Jadi biasanya memang dihapus. ada syariatnya masing-masing. Mungkin Ya. di agama Bang Billy syariatnya seperti itu, di agama kita Muslim syariatnya juga seperti itu. Kita punya syariat masing-masing ya Bang Billy ya. Kalau di Oten gimana Ya, nih? Aduh, jadi saya mau kalau- tanya nih, di Oten syariatnya gimana nih? Kalau mau makan bagaimana? Kalau mau tidur bagaimana? Gitu loh. Coba kita naikin Oten ya, ada nggak di bawah Oten? Oten pada nggak mau naik sih, cuma tadi doang tuh 2. Adakah teman-teman Kristen yang mau naik? Jadi pertanyaannya gini, ketika kalian makan, doa kalian apa gitu? Nah lihat ya, orang Yahudi kalau dia makan, makanya orang Yahudi itu pasti nggak bisa salah ya untuk masalah makanan. Kenapa? Dia harus tahu dulu makanan apa. Kalau makanannya itu adalah buah, maka berkat yang diucapkannya ialah baru kata Syekh Elohim Olam, Bore peri hais, berkatilah Engkau Tuhan yang menciptakan buah-buahan. Kalau dia lihat sayuran, baru kata Adonai Elohim Olam, Bore peri hadama, berkatilah Engkau Tuhan yang menciptakan sayuran dari tanah ya. Kalau dia lihat makanan misalnya kacang-kacangan, baru kata Adonai Elohim Olam, Bore mini mezonot. Nah, jadi dilihat dulu makanannya apa, Iya. doanya lain-lain spesifiknya. Bang Billy, itu yang pernah saya lihat, saya pernah baca, katanya kalau Yahudi itu makan nggak boleh dicampur ya, maksudnya kayak daging sama ikan atau sama apa susu, begitu? sama susu nggak boleh, daging sama susu nggak boleh. Makanya kalau Tutup itu orang Yahudi pasti nggak tutup makan itu ujang itu. McD itu kan nggak kosher, haram bagi orang Yahudi McD. Nih sepu kincing nih, babasa. Sebatas di sini. Coba disapa dulu Bang itu tamunya yang Kau baru. udah naik kok, kau bilang Tanya naik, udah apa naik. itu dia. Ya, Bang Bingung Agama, gimana Bang Bingung Agama?